Orang tua yang gagal adalah orang tua yang membesarkan anak dengan tidak ada kemampuan untuk survive sama sekali. Nol survivability. Kadang ada yang begini di keluarga pebisnis generasi ketiga. Bisanya cuma habisin uang. Kondisi keluarga tiba-tiba susah pun tetap nggak ada motivasi kerja. Tetap maunya santai, main game, nonton drakor, dan harapin ortu yang kerja keras kasih semua. Ini gara-gara dari kecil semua diiyain. Nah, di sini saya mau melanjutkan ya, menjelaskan apa yang saya tulis. Jadi ini fenomena yang lumayan banyak terjadi di zaman sekarang. Dan ini sebenarnya nggak cuma di keluarga pebisnisnya, walaupun di keluarga pebisnis yang kaya itu banyak sekali yang seperti ini. Jadi anak-anak yang tipenya maunya enak doang, dia nggak pernah rasain yang namanya kerja keras, dia nggak pernah susah di dalam hidupnya, dan semua dibiayain sama orang tua dari kecil sampai gede. Selalu dibantu sama orang tuanya. Nggak pernah dia independen sendiri, struggle mengerjakan sesuatu itu nggak pernah. Dan anak-anak yang seperti ini bisa muncul karena ya orang tuanya kesalahannya ya. Orang tuanya manjain dia. Dari kecil semuanya dikasih. Ya karena orang tua sayang anak. Ada yang mungkin karena anaknya cuma satu, jadi dia kasih semua. Ada yang mungkin pas dia kecil, dia dari keluarga yang miskin, nggak bisa beli barang banyak, dan dia ngerasa sekarang dia punya anak, dia maunya anaknya nggak seperti dia dulu. Jadi semuanya dikasih. Apapun minta, semua dikasih. Dan ada juga yang dia merasa bersalah ya, karena dia nggak ada waktu buat anak, semuanya dikasih. Intinya itu si anak ini selalu dapat apa yang dia mau ketika dia minta. Dari hal yang kecil, dia mau makan apa, sampai hal yang besar, dia mau beli barang apa. Dia mau pergi kemana, itu dikasih semua. Makanya pada saat dia sudah umur 20, 25, itu sudah jadi otot yang keras sekali di dalam otaknya dia. Dia nggak tahu yang namanya kerja keras. Dia nggak tahu yang namanya nggak boleh gitu. Makanya muncullah orang-orang yang seperti ini, yang saya sebutkan nol survivability. Nggak bisa cari uang sendiri, karena benar-benar mengandalkan orang tua ataupun orang dekat dari kecil. Dan saya ada cerita nyata ya, ini terjadinya sebenarnya di luar negeri. Jadi ada satu keluarga di mana orang tua ini dia nggak punya anak, lalu dia mengambil satu anak angkat di luar dari bayi dibesarkan, dan anak angkat ini sudah di umur 30 lebih ya. Dia di rumah setiap hari main game dan nonton drakor. Nggak kerja sama sekali. Dan orang tuanya, pekerjaannya, gilanya, ini adalah pengemis. Jadi dia di jalanan, literally, itu benar-benar minta uang. Lalu dia sampai rumah, dia beli makan seadanya kasih anaknya. Nah, anaknya nggak ada rasa bersalah sama sekali ya, ketika ditanyakan ya dia nggak ada rasa bersalah. Pokoknya dia tetap aja melakukan seperti itu. Dan orang tuanya, gilanya, itu ngerasa itu biasa-biasa aja. Jadi orang tuanya pun diamin. Tetap melakukan itu, kasih dia makan, kasih dia makan. Mungkin di mata orang tuanya nih anak masih anak yang kecil ya. Padahal sudah umur 30-an. Nggak ada rasa bersalah gitu. Minta duit sama orang tua yang sudah umur 70-an, yang sudah nggak ada tenaga untuk kerja ya. Nggak seperti dia tenaganya masih banyak, bisa cari uang di luar. Dan ini gila ya. Dan saya yakin di luar sana pasti banyak cerita lain yang lebih gila dari ini. Dan mungkin kalau kalian refleksikan ke orang-orang sekitar kalian, atau mungkin keluarga kalian, pasti ada, saya yakin. Nanti kalian bisa coba ceritakan di kolom komentar ya, ceritanya seperti apa. Tapi kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang memang survivability-nya nol. Di kondisi yang susah dan dia pun santai-santai aja gitu. Karena dia menggantungkan dirinya ke orang lain. Ini sebenarnya nggak masalah ya kalau misalnya ada orang tua dan orang tuanya bisa kasih terus. Ya kayak di keluarga konglomerat kan, kasih terus. Kasih aja terus, anaknya umur 40 dikasih terus. Mau beli apa-apa tinggal minta dikasih. Sampai mobil mewah pun dikasih. Bisnis juga dikasih. Tapi masalahnya ketika orang tuanya nggak ada, mati tuh anak. Kenapa mati? Karena dia juga nggak pernah struggle, dia nggak tahu rasanya susah. Mungkin nggak pernah bisnis ya, mungkin nggak pernah coba kerja gitu, rasanya untuk kerja sama orang seperti apa. Dan kita tahu ya jumlah orang ini bertambah terus. Saya pernah bilang kalau sekarang nih jumlahnya 7 miliar, nanti lama-lama dalam 5-10 tahun ke depan bisa sampai 9 miliar orang. Dan AI menggantikan entry level job gitu. Nah orang-orang ini bakal mati, apalagi kalau sudah di usia tua. Nah kalau mereka masih umur 20-an, tiba-tiba nggak ada duit, dipaksa untuk kerja, mungkin masih bisa ya. Tapi kalau sudah umur 40, kalian bayangin, ini ada loh, ya umurnya 40, dia sudah terbiasa minta-minta terus. Dan dia nggak ada pengalaman apa-apa, otaknya kosong. Sama seperti orang di umur 20 gitu. Atau bahkan orang umur 15. Karena lulus kuliah juga dia nggak ngapa-ngapain, cuma main-main aja minta duit sama orang tua. Ataupun ada yang orang tuanya pebisnis, dia ngikut orang tua, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Sampai di tempat kantor papanya dia cuma main game. Itu kalau misalnya orang tuanya nggak ada lagi ya, bakal kacau, bakal susah sekali hidupnya. Dan ini banyak kejadian ya. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang rebutan warisan. Karena orang-orang ini nggak bisa cari uang sendiri, ya boro-boro bisnis, akhirnya yang mereka incar adalah warisan dari orang tua. Makanya kita lihat banyak sekali orang yang
berebutan warisan ya. Walaupun yang rebutan warisan bukan hanya orang-orang ini, tapi orang-orang ini itu mereka lebih kental ya, lebih agresif sekali untuk rebutan warisan karena mereka sendiri nggak bisa cari uang, nggak ada survivability-nya. Dan sebagai info nih di sini, kalau ada satu keluarga konglomerat itu bukan berarti anaknya semuanya pinter. Anak-anak yang model kayak gini nggak ada survivability, cuma bisa ngabisin uang, minta terus, itu banyak. Dan biasanya inilah yang menyebabkan orang bilang ya, generasi 1 yang membangun, generasi 2 meneruskan, generasi 3 yang matiin bisnisnya. Ya karena anak-anak ini. Kenapa ada bisnis-bisnis besar di luar sana yang cucunya tuh bisa sampai melanjutkan dan bisnisnya sampai tetap besar? Ya karena di level ketiganya tuh masih ada survivability-nya. Bisa struggle, tahu kerja keras, tahu rasanya disiplin, bisa fight gitu. Biasanya yang mati tuh di generasi itu tuh ya karena dimanjain sama orang tuanya. Dan orang-orang ini, kalaupun dia dapat warisan dari orang tua yang nilainya besar, itu percuma kalau misalnya nggak ada ilmu untuk manajemen keuangan. Rata-rata habis juga, dia terima warisan dari orang tua, ada yang dibuat judi, ada yang kemakan investasi bodong sama orang, karena dia nggak ada pengalaman ya, diiming-iming orang, dia investasi, bodong ternyata proyeknya. Habis juga karena dia nggak bisa manajemen uang gitu. Jadi menurut saya penting sekali, apalagi kalau kalian yang nonton ini di sini ada yang masuk dalam kategori ini dan kalian tersentak baru oh ya gue masuk nih kategori orang yang seperti ini. Ya saya harap kalian sadar ya, karena kalau kalian sekarang bergantung ke orang lain, mungkin nggak apa-apa kalau orang itu ada, tapi begitu nggak ada itu yang berat. Jadi harus bisa survive sendiri gitu. Dan kita tahu ya, roda kehidupan itu kan berputar ya. Orang kadang di atas, kadang di bawah. Yang berat itu kalau misalnya keluarganya tadinya enak, anaknya semua dikasih oke ya, terus tiba-tiba keluarganya susah. Ini juga kejadian. Ya anaknya punya ekspektasi ke orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya iming-iming terus. Dia bilang nanti pas lu udah lulus kuliah, papa akan beliin rumah, kasih lu bisnis, lu santai aja. Dikasih tahu lu santai aja, santai aja. Jadi anak-anaknya tuh dia juga nggak berusaha karena orang tuanya suruh santai kok. Dia dikasih terus, tiba-tiba orang tuanya bangkrut. Susah. Nah, anaknya itu menyalahkan orang tua. Jadinya menyerang orang tua. Ekspektasi tinggi ke orang tua. Maunya orang tua tetap bisa provide yang dijanjikan gitu. Nggak mau survive sendiri, struggle sendiri nggak mau. Dan dia ngerasa dia nggak memilih untuk dilahirkan kok. Kalau orang tuanya memilih untuk melahirkan dia, ya orang tuanya harus membesarkan dia, membayar semua biaya dia sampai dia tua nanti. Ada orang yang seperti itu gitu. Makanya ini gila sekali ya fenomena ini. Saya rasa kalau misalnya kita sebagai orang tua ya, karena sekarang saya juga sudah punya anak ya, harus peka banget terhadap hal ini, terutama dari kecil ya. Banyak orang tua yang nggak sadar, karena kalau misalnya sudah besar anaknya, susah banget dirubah. Ya mungkin kalian sekarang ada yang umur 25, 30 ya, yang nonton ini. Mungkin masih bisa, tapi menurut saya agak susah ya. Mindset itu kecuali benar-benar sadar sendiri ya, terpojokan dan sadar, berubah tuh masih bisa, tapi susah. Nah bayangin kalau yang lebih tua lagi. Nah ini paling benar dibenerinnya tuh di depan. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang nanti mungkin mau punya keluarga ya, sudah punya anak, pikirin tentang hal ini gitu, karena nantinya itu akan merusak generasi ke bawahnya dari keluarga kita gitu. Kalau anak-anak kita itu seperti itu gitu, jangan sampai terjadi di dalam keluarga kalian. Jadi biasakan anak dari kecil itu jangan dimanjain. Kalau mau dikasih apa-apa, harus kalau misalnya dia minta, ada yang nggak bisa dikasih, ya enggak. Kalau nggak cukup, ya enggak. Jangan sampai banding-bandingin sama orang lain, dia minta apa, dikasih semua. Jangan sampai nggak enakan ke anak, gitu ya. Dia minta, nangis, terus dikasih. Itu nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Kalau nggak, dia nggak bisa jadi orang, gitu. Makanya saya salut dengan orang tua zaman dulu yang dia keras ke anaknya ya. Misalnya kalian kalau dengar podcast dari misalnya Hotman Paris atau Sandiaga Uno, itu kan cerita ya orang tuanya keras gitu, disiplin, suruh belajar, harus berprestasi, keras gitu. Itu saya yakin itu adalah fondasi yang membuat dia menjadi orang sukses. Dia tahu rasanya untuk struggle, rasanya untuk disiplin. Kalau enggak tuh artinya apa? Enggak ya enggak gitu. Enggak semua dikasih gitu. Jadi saya rasa ini penting sekali. Dan dalam konteks bisnis ya menurut saya, kalau misalnya mau jadi pebisnis suatu saat, semakin mudah semakin baik untuk ngambil resiko itu semua. Karena kalau nggak pernah melakukan apapun, nggak pernah nyoba, pas umur 30, 40 nggak bakal berani. Ada orang yang berani, tapi belum tentu berani. Karena nggak ada ilmunya, nggak ada pengalamannya ya. Takut kalau misalnya gagal gimana, apalagi kalau ada tanggungan. Anyway, kalau kalian misalnya mau belajar bisnis ya, yang mau jadi pebisnis, kalian bisa cek aplikasi yang saya bangun, namanya Growin. Bisa cek di bawah ya, di link di bawah, itu ada ribuan ilmu teknis bisnis, ada template dokumen siap pakai, bisa konsultasi tertulis, dan ini ada networking sama pebisnis. Nanti cek aja. Nah anyway, untuk kalian yang nonton ya, sekali lagi, yang masuk dalam kategori ini, saya ingin ingatkan ya. Ya kalau misalnya kalian masuk dalam kategori ini dan kalian sadar, ingat bahwa hidup itu butuh untuk berjuang ya. Terutama kalau kita ini bukan dari keluarga orang kaya, gak bakal ada yang datang nolong kalian. Ya kalian harus berjuang sendiri. Di luar sana banyak orang yang kerja keras juga. Kalian harus belajar untuk kerja keras. Kalaupun kalian merasa orang tua kalian atau orang yang membantu kalian akan ada terus, kalian ingat kata-kata saya. Ketika orang itu nggak ada, kalian nggak gimana. Itu aja. Itu yang paling akan nyentil kalian. Karena kalau itu terjadi dan kalian sudah tua, itu udah terlambat. Mendingan dari sekarang. Dan
harus dipahami ya, semua hal itu butuh struggle. Makanya kayak tadi misalnya ngajarin anak, saya akan ngomong gitu, misalnya hal sekecil main game, itu pun ada struggle-nya. Banyak anak-anak sekarang ya main game bentar, terus dia nggak suka gamenya, belum naik level gitu ya, levelnya mentok 99, dia bawa level 15, dia ganti game lain lagi. Baru level 10, dia ganti game lain lagi. Nggak bisa bertahan di satu game sampai level 99 sampai mentok gitu. Struggle-nya nggak ada. Saya rasa ini semua harus dimulai dari hal kecil. Kalau kalian mau berubah ya, menurut saya harus dari hal-hal kecil, itu harus biasa untuk struggle. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, harus bisa adaptasi. Misalnya tadi dalam konteks uang nggak cukup, ya udah makannya seadanya, jangan maksa. Uang lagi nggak cukup, tetap tiap weekend ngabisin duit 1 juta. Kalau kayak gitu ujungnya pasti mati. Ketika nggak ada orang yang bisa menyokong. Dan nantinya pada saat mau lanjut ke generasi selanjutnya, akan jadinya minta-minta ke anak. Ya intinya itu yang ingin saya sampaikan ya. Ini saya rasa satu fenomena yang kita semua perlu sadari ya. Kalau misalnya kalian masuk dalam kategori ini, sadarlah untuk berubah. Kalau kalian misalnya nggak seperti ini dan punya anak, cobalah untuk merenungkan ini ya. Semoga anak kalian nggak menjadi seperti itu, karena saya lihat di zaman sekarang, nggak cuma orang yang kaya saja, yang menengah bawah, profesional, PNS, itu banyak yang anaknya modelnya kayak gitu. Dan itu bahaya sekali, dan itu nggak enak ya. Punya di dalam satu lingkungan itu ada orang yang seperti itu, kita ngelihatnya juga kasihan, dan situasinya jadi nggak enak gitu. Gimana merubah orang ini kalau dia sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu gitu. Semoga insight yang saya sampaikan di dalam video ini berguna ya buat kalian.